Versi sejarah tentang masuknya Islam ke bumi Nusantara Indonesia, mulai dari pedagang Arab, Gujarat Hindia, hingga Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini, diperkirakan jumlah umat muslim mencapai 200 juta orang lebih. Dengan jumlah yang sebesar ini, kurang lebih sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia. Dan dari jumlah itu juga mengartikan mayoritas populasi penduduk Indonesia memeluk agama Islam hampir 90% dari populasi rakyat Indonesia. Namun, kendati mayoritas masyarakat penduduk Indonesia beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Lalu, bagaimana Islam bisa begitu berkembang di Nusantara? Tentu, hal ini tak terlepas dari sejarah panjang masuknya Islam hingga berkembang pesat di bumi Nusantara. Akan tetapi, ada versi sejarah tentang masuknya Islam ke bumi Nusantara Indonesia, mulai dari pedagang Arab, Gujarat Hindia, hingga Persia. Beberapa versi tersebut juga diperkuat oleh sejumlah bukti yang mendukung adanya proses masuknya Islam di tanah air Indonesia. Sedikitnya, ada 5 teori atau versi yang melatar belakangi sejarah masuknya Islam di bumi pertiwi. Versi pertama, yaitu teori Mekah. Berdasarkan teori Mekah, sejarah masuknya Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini agama ini dibawa oleh para saudagar atau pedagang muslim dari Arab yang datang ke tanah air. Salah satu buktinya, karena ada beberapa sumber dari naskah Cina kuno yang menyebutkan ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat di Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Pada saat itu, sebenarnya pesisir barat Pulau Sumatera merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang menganut ajaran agama Buddha. Tetapi, ada penemuan batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi di wilayah tersebut. Dari sumber lain juga menjelaskan bahwa para pedagang Arab melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara, kemudian mereka menikah dengan penduduk sekitar. Tak hanya membangun keluarga, mereka juga berdakwah di bumi Nusantara. Versi yang kedua, yaitu teori Persia. Berdasarkan teori Persia, sejarah masuknya Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-13 melalui para pedagang Persia atau yang kini dikenal dengan Iran. Hal ini tak lepas dari munculnya beberapa kesamaan budaya Islam Indonesia dengan Timur Tengah. Salah satu contohnya adalah kaligrafi di batu nisan yang ada di Indonesia. Selain itu juga, karena ada kesamaan ritual tabok di Bengkulu dan tabui di Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan yang ada di negara Persia. Para sejarawan juga meyakini Islam masuk ke Indonesia karena pedagang Persia, lantaran banyak kata-kata bangsa Persia dalam hikayat Melayu, Aceh, hingga Jawa. Akan tetapi, ada beberapa pihak yang menyebutkan aliran Islam bangsa Persia adalah Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang pesat di Nusantara adalah aliran Sunni. Versi yang ketiga, yaitu teori Gujarat. Selain teori Mekah dan teori Persia, beberapa sumber lain juga meyakini sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada para pedagang Gujarat atau India yang datang ke Nusantara pada abad ke-13. Awal mulanya, para pedagang Gujarat menjejakkan kaki di Malaka. Kemudian, mereka berekspansi ke Indonesia, khususnya di pesisir barat Pulau Sumatera. Menurut teori Gujarat,
kedatangan pedagang Muslim India ke Indonesia membawa ajaran Islam yang melahirkan kerajaan besar, yaitu Samudra Pasai. Salah satu buktinya ditemukan makam Mali As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Ornamen batu nisan di makam Mali As-Saleh disebut mirip dengan batu nisan yang ada di India. Corak batu nisan ini juga disebut mirip dengan batu nisan makam Maulana Mali Ibrahim, salah satu anggota Wali Songo yang terkenal berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Versi yang keempat, yaitu teori Cina. Menurut versi ini, sejarah masuknya Islam ke Nusantara disebut berasal dari Cina pada masa dinasti Tang, yaitu sekitar tahun 618 hingga 905 Masehi. Panglima Muslim Cina bernama Sa'ad bin Wasak yang aslinya berasal dari Madinah dipercaya sebagai pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Sumber lain juga mengatakan Islam masuk ke Indonesia melalui penduduk Cina yang bermigrasi ke Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Mereka kemudian bermukim di Sumatera Selatan pada tahun 879 Masehi. Ada juga yang meyakini bahwa bangsa Cina membawa ajaran Islam ke Indonesia melalui dakwah hingga lahirnya Kerajaan Demak atau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Yang kelima, yaitu teori versi Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara menurut beberapa catatan yang terkuak ke publik, salah satunya yaitu mengenai penyebaran Islam di Pulau Sulawesi. Para sejarawan meyakini bahwa Islam masuk ke Sulawesi melalui hubungan kerajaan setempat dengan para ulama Mekah dan Madinah. Selain itu, ada pengaruh dari ulama Minang di Sulawesi Selatan yang kemudian mengantarkan Kesultanan Goa dan Kesultanan Bone untuk memeluk Islam. Sementara di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, Islam menyebar karena peran penting dari Kesultanan Ternate dan Kesultanan Gorontalo. Sedangkan di Papua karena ada peran dari Kesultanan Tidore. Dan dari catatan lain juga tertuliskan bahwa Islam masuk ke Pulau Jawa pada tahun 672 Masehi setelah Raja Jayasima dari Kerajaan Kalingga masuk Islam. Bukti lain keberadaan Islam di Pulau Jawa adalah ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik pada tahun 1082 Masehi. Setelah Islam masuk ke bumi Nusantara, ajaran agama ini berkembang pesat di masa penjajahan Belanda pada abad ke-17, dan pada abad ke-20 lahirlah organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, menurut Anda, dari kelima versi tersebut, mana versi yang paling pas dan sesuai dengan faktanya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bila Anda suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk klik tombol like. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.